Halo, kembali lagi bareng saya di Insting Johnny. Apa kabar kalian semua? Masih sehat kan ya? Nah, kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul The Virtuoso tahun 2021, di mana film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang terpikat dan tertipu oleh seorang wanita. Bagaimana filmnya? Langsung saja film pun dimulai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang tak diketahui namanya, di mana pada saat itu ia sedang membidik targetnya dengan sebuah sniper. Lalu tak lama ia pun menembak orang tersebut. Si pembunuh bayaran ini menyebut dirinya seorang virtuoso, dan virtuoso sangat menjunjung waktu dan ketepatan. Tiba di tempat lain, yang mana di situ terlihat jika virtuoso selalu menjaga kebersihan senjatanya, dan sebagai seorang pembunuh bayaran profesional, maka virtuoso harus tinggal jauh dari lingkungan sosial karena ia tak ingin meninggalkan jejak, seperti bagaikan sebuah bayangan. Lalu kemudian virtuoso memberikan makanan kepada anjing yang nyasar ke rumahnya. Virtuoso sendiri selalu merahasiakan namanya, karena jika tak ada nama, maka tak ada pula jejaknya. Setiap hari virtuoso selalu pergi ke berangkasnya untuk mengecek apakah ada surat tugas yang diberikan kepadanya. Jika tak ada, maka ia pulang dan kembali beraktivitas. Sampai suatu saat, virtuoso mendapatkan surat tugas. Lalu kemudian ia menghubungi bosnya untuk memastikan, karena di misi kali ini waktu yang diberikan sangatlah singkat, yakni hanya selama 48 jam, dan virtuoso harus membuat kejadian pembunuhan tersebut seperti sebuah kecelakaan. Look like an accident. Quiet. Sebelum berangkat ke TKP pembunuhan nanti, virtuoso memotret anjing tersebut dan tibalah di lokasi yang kemudian datang mobil dari targetnya kali ini. Supaya tak ada yang curiga, virtuoso memanfaatkan foto anjing tadi untuk memantau dan mencari lokasi yang pas dalam menembak targetnya. Dengan sangat hati-hati, virtuoso harus membuat rencana yang matang dan tepat. Bagaimana membuat kecelakaan, ke arah mana mobil akan menabrak, dan apa yang harus tertabrak supaya targetnya benar-benar mati. Meskipun waktunya sangat singkat, tapi virtuoso masih tetap tenang. Kini virtuoso telah siap menjalankan misinya. Lalu tak lama muncul mobil targetnya berwarna merah. Tapi di sisi lain ada seorang anak kecil dan ibunya yang mendekat ke titik kecelakaan. Karena kesempatan tak datang dua kali, virtuoso pun tetap menjalankan tugasnya, dan kemudian virtuoso menembak ban depan mobil merah tersebut. Lantas, mobil itu pun langsung oleng dan menabrak sebuah bus mini. Namun tak disangka, seorang ibu tadi menjadi korban tak bersalah yang juga ikut mati. Meski telah banyak membunuh orang, tapi virtuoso tetap tak tega melihat seorang ibu tersebut menjadi korbannya dan mati tepat di depan anaknya. Virtuoso pun segera pergi sebelum adanya kedatangan polisi. Malam pun kini telah tiba, tapi virtuoso masih teringat akan kejadian tadi. Keesokan harinya virtuoso berkunjung ke makam si ibu tadi. Lalu tak lama bosnya juga tiba di situ menemui virtuoso. Lalu bosnya pun mengatakan, jika adanya korban tak bersalah dalam hal bunuh-membunuh, itu sudah biasa terjadi. Seperti di masa lalu saat si bos tersebut dan ayahnya virtuoso ikut berperang. Di situ banyak juga korban tak bersalah yang ikut mati, baik tak sengaja ataupun disengaja karena memang perintah. Virtuoso pun lantas bertanya, bagaimana kau dan ayahku bisa menjalani hidup dan melewati itu semua? Maka dijawablah oleh si bos, karena kami adalah tentara, sudah tugas kami mematuhi perintah. Sampai di rumah si bos tadi menghubungi lagi virtuoso,
datanglah Virtuoso ke tempatnya si bos, dan ternyata ada sebuah misi pembunuhan lagi, dan targetnya kali ini adalah White Rivers. Wow, tak ada nama, tak ada alamat dan identitas yang pasti, yang hanya ada petunjuk bagi Virtuoso untuk tiba di sebuah kafe tepat jam 5 sore. Except a cryptic note says they don't know much. Berangkatlah Virtuoso untuk misi kali ini, lalu sampailah ia di sebuah pom mini, dan di situ ada juga seorang wanita yang sedang mengisi bahan bakar. Kelihatannya, wanita ini sangatlah ramah, sedangkan di mobil yang coklat yang ada di sebelahnya ditumpangi oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang sedang bertengkar. Setelah melanjutkan perjalanan, ternyata Virtuoso bertemu gadis dari pasangan tadi yang telah diturunkan di tengah jalan. Virtuoso pun menawarinya tumpangan, tapi gadis itu menolak. Lalu tak lama, mobil si wanita yang ramah tadi menyalip mobil Virtuoso. Singkat cerita, sampailah Virtuoso di kafe yang dituju. Lalu Virtuoso membawa sepucuk pistolnya untuk menjalankan misinya. Secara diam-diam ia memotret plat nomor 3 mobil yang parkir di situ dan juga mobil si wanita ramah tadi yang berada di samping kafe. Tiba di dalam, Virtuoso memperhatikan semua orang yang ada di situ, dimulai dari seorang lelaki yang hanya sendirian dengan jaket mantel yang terlihat menonjol. Kemungkinan ada senjata dalam jaketnya. Lalu di meja yang lain ada pasangan yang si lelakinya menghadap ke pintu dan duduk tegang, seperti ia juga membawa senjata. Dan ternyata, pelayan kafe tersebut adalah si wanita ramah tadi, yang bernama Dixie. Virtuoso pun memilih duduk di pojokan, di mana ia bisa memantau kedua meja orang-orang tersebut. Setelah diberikan kopi, Virtuoso yang tak curiga dengan Dixie, lantas bertanya tentang White Rivers. Dixie pun menjawab adanya sungai dan arung jeram, hanya itu yang ia ketahui. Tapi dengan foto-foto plat nomor tadi, Virtuoso bisa melacak pemilik mobil tersebut dan mencoba mencocokkan dengan orang yang ada di kafe tersebut. Tak lama datang juga seorang deputi bernama Myers. Di situ si deputi menanyakan kemana Rosie, si pemilik kafe tersebut. Dixie pun menjawab jika Rosie sudah pulang karena sakit. Sambil menunggu pesanannya, terlihat jika si deputi juga memperhatikan semua orang yang ada di situ. Kini jam dinding sudah menunjukkan tepat jam 5 sore. Itu berarti Virtuoso harusnya sudah memulai misinya. Tapi sayang, misinya kali ini tak bisa dilakukan sekarang karena adanya kehadiran deputi. Dengan kacaunya rencana Virtuoso, maka ia harus membuat rencana selanjutnya. You quickly reassess. Without the deputy, you could things not right. You decide to. Sebelum beranjak pergi, Virtuoso menanyakan tentang penginapan kepada Dixie. Dan kata Dixie, hanya ada satu-satunya penginapan di sekitar sini yang masih buka. Lalu Virtuoso pun mengatakan, mungkin nanti malam ia akan mampir ke kafe ini lagi. Ternyata Virtuoso belum benar-benar pergi dari kafe tersebut. Ia memantau dalam jarak jauh dengan mobilnya, menunggu semua orang di kafe tersebut pergi. Dan yang terakhir keluar adalah si lelaki yang sendirian tadi. Diikutilah oleh Virtuoso hingga menuju ke sebuah motel. Diikutin terus sampai terlihat jika si lelaki tersebut memasuki kamar nomor 24. Virtuoso pun kemudian masuk ke kantor pelayanan motel tersebut dan memesan kamar nomor 25. Kebetulan kamar tersebut juga sedang kosong. Setelah mendapatkan kunci kamarnya, mas-mas tersebut membuatkan minuman untuk Virtuoso. Tepat saat itulah Virtuoso juga mengambil kunci cadangan kamar nomor 24. Di dalam kamarnya, Virtuoso segera mempersiapkan peralatannya. Setelah mengintip lewat jendela, terlihat jika si lelaki di kamar 24 sedang keluar dari kamarnya. Tak butuh waktu lama, Virtuoso langsung masuk ke kamar 24.
Lalu Virtuoso mencampur 3 jenis obat-obatan ke dalam minuman si lelaki tadi. Dan kemudian lelaki tersebut berjalan kembali ke kamarnya. Lantas Virtuoso pun langsung bersembunyi di pojokan. Lalu lelaki tersebut menyalakan TV dan ia sadar jika adanya orang lain di situ. Virtuoso yang sedang menodongkan pistolnya lantas bertanya tentang White Rivers. Namun sayang, lelaki tersebut punya penyakit jantung. Alhasil obat-obatannya bereaksi lebih cepat sebelum Virtuoso mendapatkan jawaban. Setelah membunuh lelaki tadi dan ternyata orang tersebut bukanlah White Rivers, Virtuoso yang sudah lapar kembali ke kafe sebelumnya. Bertemulah Virtuoso dengan Dixie yang sedang membuat makanan. Virtuoso pun sempat sedikit curiga dengan Dixie, tapi sepertinya Dixie adalah orang biasa. Lalu mereka berdua pun makan sambil berbincang-bincang. Dan ternyata Dixie pun mulai punya perasaan pada Virtuoso. Lantas sebelum pergi, Virtuoso pun mengatakan jika ia saat ini menginap di sebuah motel. Setelah kembali ke kamarnya, tak disangka Dixie juga tiba di motel tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar Virtuoso, Virtuoso pun langsung menggeledah Dixie. Mungkin saja Dixie membawa senjata api. Dixie yang menganggap Virtuoso pria baik-baik, tapi sekarang tingkahnya sangat aneh. Hal itu pun membuat Dixie sedikit tak nyaman. Lalu Virtuoso menanyakan apakah Dixie mengenal tentang deputi tadi. Dixie pun lalu menjelaskan jika ia datang ke kafe tersebut untuk menggantikan bibinya bernama Rosie yang sedang sakit. Sedangkan tentang deputi Myers, Dixie merasa rencana yang dipakai oleh deputi tersebut sepertinya palsu. Satu persatu informasi mulai bertambah. Dixie pun dipersilakan pergi, tapi ternyata cuaca di luar sedang hujan salju. Virtuoso yang kasihan sekaligus minta maaf atas tingkah anehnya, mempersilakan Dixie untuk istirahat dulu di kamarnya sambil menunggu hujan saljunya reda. Setelah keduanya tidur, Virtuoso pun bangun untuk mencari tempat tinggal si deputi dan juga pasangan yang ada di kafe sore tadi. Tibalah Virtuoso di rumah pasangan tersebut, lalu ia tak lupa membawa senjata-senjatanya. Segera Virtuoso menuju rumah tersebut. Karena pintu depan terkunci, Virtuoso pun masuk lewat pintu belakang yang ternyata tak dikunci. Tiba di dalam, Virtuoso mulai menyusuri kamar demi kamar, tapi tak disangka tiba-tiba saja si wanitanya keluar dari kamarnya. Lantas Virtuoso pun langsung menembaknya, tapi meleset. Segera si lelakinya langsung bangun dan terjadi adu tembak di situ. Setelah kekasihnya mati, wanita tersebut kabur sambil menahan luka tembaknya. Lalu ia bersembunyi ke dalam gudang. Namun bukan Virtuoso namanya jika tak bisa menemukannya. Tapi sebelum Virtuoso akan menembaknya, ternyata wanita itu sudah tak berdaya karena tertembak tadi. Dan karena tak ingin ada korban tak bersalah lagi, Virtuoso pun menolong dan menjahit luka tembak di perutnya. Lalu meninggalkan wanita tersebut. Entah nanti mati ataupun hidup. Virtuoso kemudian kembali ke mayat lelaki tadi dan menemukan surat dengan alamat yang sama pada misi Virtuoso kali ini. Sebelum meninggalkan mayat tersebut, Virtuoso mengacak-ngacak seisi kamar supaya pembunuhan tersebut terlihat seperti sebuah perampokan. Tapi saat akan pergi, muncul sorotan lampu mobil deputi yang juga tiba di rumah itu. Tapi lagi-lagi, jangan panggil Virtuoso kalau ia tak bisa kabur dari situ. Deputi itu pun menyusuri rumah tersebut dan masuk lewat pintu belakang. Sedangkan Virtuoso kabur lewat pintu depan. Tapi saat Virtuoso sembunyi di balik mobil deputi tersebut, ia melihat ada bercak darah. Dan ternyata ada mayat di bagasi mobil tersebut. Dan mayat itu adalah deputi Myers yang asli. Lantas siapa yang ada di dalam? Sebelum kabur, Virtuoso memasang bom di bawah mobil deputi tersebut. Sementara deputi masih keliling dalam rumah, lantas Virtuoso pun kembali ke mobilnya.
Tapi sayangnya di situ tak ada sinyal untuk mengaktifkan bom tersebut. Tak lama deputi itu pun pergi meninggalkan rumah tersebut, lalu Virtuoso pun menyusulnya. Dan tak disangka si deputi sedang berhenti di pinggir jalan. Alhasil Virtuoso kembali balik arah dan menemui deputi tersebut. Dalam perbincangan mereka berdua, lantas Virtuoso menanyakan tentang White Rivers. Dan ternyata deputi itu tahu tentang White Rivers. Lantas Virtuoso pun langsung menembak si deputi. White Rivers! Setelah merasa misinya telah selesai, Virtuoso kembali ke motel dan menghubungi bosnya. Jika White Rivers sudah mati, si bos pun turut senang dan meminta Virtuoso untuk kembali secepat mungkin. Virtuoso pun kembali ke kamarnya dan mendapati Dixie sedang tidur tanpa sehelai pakaian pun. Kini Dixie sudah percaya jika Virtuoso bukanlah orang jahat, karena jika Virtuoso penjahat, pasti ia sudah melakukan apapun saat Dixie sedang tidur. Dipuji kayak gitu, Virtuoso pun mulai luluh, apalagi saat ini misinya sudah usai, dan tak ada lagi beban yang dipikirkan. Dan ya, pasti kalian sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah melakukan pengenceritan, Dixie lalu pergi ke kamar mandi. Di saat itulah Virtuoso melihat paspor di tasnya Dixie. Dan ternyata Dixie bukanlah nama asli. Mungkin saja Dixie adalah White Rivers yang asli. Keluarlah Dixie dari kamar mandi dengan menodongkan pistolnya pada Virtuoso. Si Dixie ini ternyata juga pembunuh dengan bos yang sama. Tapi di sini misi Dixie adalah untuk membunuh Virtuoso. Karena Dixie tiba di kafe lebih awal daripada Virtuoso, alhasil Dixie dapat memanipulasi kafe tersebut dengan membunuh pelayan asli dan si pemilik yakni Rosie tadi. Dan ternyata semua orang di kafe tersebut termasuk deputi palsu itu. Mereka semua adalah pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh Virtuoso. Hanya satu pembunuh yakni si Dixie yang tak Virtuoso curigai. I know. Ya, kini Virtuoso telah mati. Lalu Dixie pun menghubungi bosnya. Dan alasan kenapa bosnya Virtuoso membunuh anak buahnya sendiri, itu semua karena bosnya kasihan melihat Virtuoso yang terus terbayang-bayang dengan korban tak bersalah. Kini Dixie pergi ke tempat tinggal Virtuoso sebelumnya. Dan Dixie menyebut dirinya seorang virtuoso. Oke, film pun selesai. Sungguh film yang tak terduga. Awalnya saya kira bosnya ini jahat, ternyata maksudnya itu baik. Dengan membunuh anak buahnya, maka penderitaannya bisa hilang. Itu di bumi, bagaimana kalau di neraka? Hahaha. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah saat curhat pada orang lain. Saya Joni dari Insting Joni, salam damai dan goodbye.